gue ngelihat kita berusaha membangun infrastruktur yang modern, tanda kutip maju gitu. Tapi kita sebenarnya secara kultur itu belum siap. Singkatnya, 100 tahun ke depan, manusia kemungkinan akan mengalami paradoks sosial. Di permukaan, kita akan lebih terhubung secara digital lewat teknologi imersif, AI companion, dan jaringan global tanpa batas. Tapi justru karena itu, hubungan fisik dan emosional bisa makin renggang. Lebih banyak orang hidup dalam isolasi sosial yang tak kasat mata. Post-Utopia Pod. Halo Post Utopia Pod, gue Reza. Dan aku Chris. Jadi hari ini kita masuk ke Post Utopia Pod masa depanisme seri kedua, di mana sepertinya di seri kedua ini akan sama dengan apa yang kita lakukan di seri pertama. Kita akan mencoba berinteraksi dengan AI terkait dengan tema-tema atau subjek-subjek spesifik terkait dengan masa depanisme yang mau kita gali. Meskipun mungkin kayaknya di seri kedua kita akan mencoba berinteraksi lebih intens dengan AI. Betul, jadi untuk episode ini kita akan mendalami masa depan hubungan antar manusia. Sebenarnya itu salah satu topik yang sering dibicarakan dalam science fiction atau ya diskusi apapun tentang masa depan pasti muncul ini. Terutama sepertinya ada kontras antara orang yang berpikir ke depan teknologi menghubungkan kita dengan lebih ketat gitu, lebih akrab, lebih banyak koneksi, atau yang lain yang takut bahwa ke depan kita akan makin terisolasi. Jadi coba kita tanya sama AI dulu ya. Jadi uraikan dengan singkat, 100 tahun ke depan kita akan lebih dekat hubungan satu sama lain secara manusia, baik secara keluarga, teman atau lain-lain, atau malah kita akan lebih terisolasi. Singkatnya, 100 tahun ke depan, manusia kemungkinan akan mengalami paradoks sosial. Di permukaan, kita akan lebih terhubung secara digital lewat teknologi imersif, AI companion, dan jaringan global tanpa batas. Tapi justru karena itu, hubungan fisik dan emosional bisa makin renggang. Lebih banyak orang hidup dalam isolasi sosial yang tak kasat mata, sibuk dalam gelembung personal digitalnya. Intinya, lebih terkoneksi, tapi lebih kesepian. Berarti sebenarnya nggak jauh-jauh dari realitas kita hari ini kayaknya. Bahwa kita semakin terkoneksi, tapi juga seperti ada hal yang hilang dalam interaksi sosial kita gitu. Sebenarnya kan yang misalnya ada banyak kritik yang kayaknya udah sempat gue sampaikan di seri pertama kemarin. Ada banyak kritik orang-orang yang mungkin agak sedikit cemas terhadap perkembangan teknologi. Tentu banyak bilang misalnya ketika kita nongkrong tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya. Terus juga ketakutan orang tua terhadap anaknya yang lebih banyak bermain game via smartphone atau tab dan segala macam dibanding keluar dan bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Ya, HP miring kan istilahnya orang bilang. Iya. Dan apa yang diungkapkan oleh AI tadi sebenarnya kayaknya tidak banyak membayangkan hal yang lain selain apa yang terjadi di hari ini gitu. Terus juga sebenarnya yang paling menarik Chris adalah kemarin aku baca satu artikel tentang perusahaan di Jepang yang udah menemukan satu pod di mana manusia bisa ada di dalam pod itu, dan terus kita justru berubah fungsinya menjadi sebuah remote untuk robot yang nanti bisa bergerak. Aku pikir ini sebenarnya imajinasi yang juga udah keluar. Kalau gue ngelihatnya dari film Surrogates, Bruce Willis pemainnya, itu kurang lebih seperti itu gitu. Jadi interaksi sehari-hari orang, karena kesadaran bahwa tubuh manusia itu adalah fragile atau rapuh gitu, dia menggunakan humanoid atau robot gitu untuk berinteraksi di luar gitu. Jadi manusianya terlindung di dalam satu ruang, di dalam satu pod gitu.
dia hanya bisa merasakan sensasi-sensasi, tapi hampir semua yang biasa kita lakukan, aktivitas di luar, termasuk juga aktivitas bersama pasangan, itu dilakukan oleh humanoid and robot. Kita hanya merasakan sensasinya di dalam pod. Oke, tapi itu kan sedikit gambaran dari segi kecanggihan teknologi. Yeah. Dan pasti bergantung kepada harga nyawa seseorang itu kan. Nah, walaupun itu nggak enak dibahas, itu betul. Mungkin kalau di Jepang, kalau seseorang di perusahaan yang gajinya besar, oke, layak dia dijadiin robot. Tapi sebenarnya yang aku mau tanya lagi sama AI-nya kita ini, apakah manifestasi fenomena ini terkait isolasi dan koneksi melalui teknologi akan berbeda di Indonesia dibanding di negara yang lain? Mempertimbangkan Indonesia sudah kepulauan, berarti isolasi di sini isu yang lebih signifikan ya, aku rasa, dibanding misalnya negara yang kecil atau yang transportasi lebih lancar gitu. Jadi apakah ada variasi antar negara ataupun antar kelas gitu? Pertanyaan bagus, dan benar banget intuisi kamu soal konteks Indonesia. Saya uraikan ringkas tapi tajamnya. Secara global, masa depan relasi sosial memang akan mengalami ketimpangan yang tidak merata antar negara, antar kelas, dan antar wilayah. Faktor geopolitik, infrastruktur, budaya, dan ekonomi sangat menentukan bagaimana masyarakat menyikapi paradoks lebih terkoneksi tapi makin terisolasi. Indonesia, kasus khusus. Sebagai negara kepulauan dengan disparitas infrastruktur digital dan fisik, potensi isolasi di daerah-daerah terpencil bisa jauh lebih tinggi dibanding kota besar. Orang-orang bisa hyper terhubung via teknologi, tetapi tetap merasa kesepian secara emosional. Di desa atau pulau kecil, isolasi bisa dua lapis, minim koneksi digital dan koneksi sosial yang makin menipis akibat urbanisasi. Kelas bawah bisa malah mempertahankan komunitas fisik lebih kuat, meski akses digital terbatas, tapi terancam oleh migrasi, kerja jarak jauh, atau pergeseran budaya anak mudanya. Negara kecil, homogen, atau yang infrastrukturnya solid, kayak Singapura, Belanda, kemungkinan bisa mengelola keseimbangan koneksi digital dan relasi fisik lebih baik. Negara besar, luas, terfragmentasi, kayak Indonesia, rentan mengalami isolasi wilayah, kesenjangan digital, dan ketimpangan relasi antar generasi. Jadi ya, isolasi di Indonesia bisa jadi isu yang jauh lebih kompleks ketimbang di negara-negara lain. Sebenarnya ini aku nggak enak ngomong ya, karena tadi dia agak muji aku ya, dia bilang wah pertanyaannya bagus dan intuisinya benar, tapi kalau menurutku itu barusan sangat mempertunjukkan kelemahan AI secara input, karena pasti dia ngebaca banyak itu dari internet, di mana suara-suara dominan bukanlah yang dia mau mewakili barusan ini. Misal salah satu contoh, dia bilang bahwa kalau di pulau terpencil mereka nggak akan ikut lebih terhubung melalui teknologi ini. Tetapi mungkin itu karena orang-orang perantau misalnya agak jarang nulis blog sampai suara mereka nggak terdengar di AI ini. Karena justru kalau menurutku, dibanding orang-orang di kota yang dulu kerja dan hidup lumayan bersama gitu kan, mungkin kerja di pabrik yang nggak terlalu jauh dari rumah atau malah dagang di depan rumahnya sendiri, sekarang makin masuk ke dunia tersendiri aliasnya digital. Orang-orang perantau, mereka jauh lebih bergantung kepada teknologi untuk menjaga hubungan dengan kampung halamannya. Jadi orang yang mungkin di tahun 80-an, 90-an merantau, mungkin dia hanya ketemu sama istri, anak suaminya setahun sekali, setahun dua kali. Sekarang bisa video call tiap hari gitu. Jadi justru aku nggak setuju sama sekali bahwa orang-orang di kota akan lebih bisa memanfaatkan jaringan itu dengan baik dibanding orang yang malah menggunakannya untuk mengatasi isolasi yang sudah lama mereka mengalami gitu. Ngerti ya? Yeah. Artinya sebenarnya kebutuhan akan relasi sosial, terutama mungkin dalam kasus yang lo sebut mungkin dengan keluarga, itu justru menjadi isu yang sebenarnya primer untuk perantau dari pulau-pulau terpencil yang mungkin migrasi ke kota-kota besar, sehingga sebenarnya kebutuhan dia akan mengutamakan komunikasi dengan wilayah
asal dia yang terpencil itu menjadi sesuatu yang sebenarnya akan dia pikirkan dengan Betul, bukan cuma komunikasi juga ya. Sekarang kita bisa transfer uang. ya. Itu penting banget. Kayak coba kalau di tahun 80-an dapat apa surat atau telegram, wah istri sakit, susah, uangnya harus dikirim pakai amplop atau apa gitu caranya. Sekarang kayak wah dia benar-benar tetap bisa menjadi panggung keluarga walaupun merantau gitu. Tapi di sisi satunya si AI tadi dia juga bilang bahwa kadang-kadang komunitas yang atau masyarakat yang kelas lebih rendah mungkin karena kerjanya harus berbasis fisik, misal petani atau apa, lebih bisa menjaga itu keakraban gitu. Ya. Kalau gue ngelihat sebenarnya terkadang justru yang menjadi persoalan itu kadang-kadang di Indonesia ya terutama ya. Gue ngelihat kita berusaha membangun infrastruktur yang modern, tanda kutip maju gitu. Tapi kita sebenarnya secara kultur itu belum siap. Atau misalnya kita bergerak maju pada satu infrastruktur, tapi sebenarnya infrastruktur yang menunjangnya itu belum siap. Misalnya yang paling menyebalkan ya, hari ini misalnya di kereta, kalau kita komuter di layanan komuter lain, sekarang ada ngisi kartu untuk Ya. itu bisa pakai mesin gitu. Tapi mesin itu mensyaratkan bahwa uang yang masuk nggak boleh lecek, ya kan? Sedangkan kita lihat bahwa bagaimana kita memperlakukan uang akan berbeda di negara-negara barat yang maju gitu. Di sini kita akan selalu, sebagian besar kita akan dapat uang kertas yang lecek gitu. Sehingga mesinnya ketika kita masukin uang akan selalu gagal menerima uang itu gitu. Ya, kalau bisa langsung tarik uang yang masih rapi, Iya. pakai kartu. Jadi bisa bayar Iya. langsung pakai kartu. Iya. Jadi selalu ada kegagalan-kegagalan yang bersifat infrastruktur gitu di Indonesia gitu. Oke, jadi kalau secara itu infrastruktur dan budaya dan intersectionnya, mungkin kita bisa tanya lagi sama AI. Menurut AI, apakah ruang sosial di Indonesia yang sering dipakai buat nongkrong, belum lagi untuk arisan atau pengajian dan lain sebagainya, apakah itu bisa diganti dengan ruang digital? Sehingga kekurangan ruang publik yang kita mengalami di kota-kota Indonesia bisa dijawab oleh metaverse dan platform yang serupa. Pertanyaan yang sangat relevan, dan sebenarnya ini menyentuh satu titik kritis di spektrum masa depan ruang sosial Indonesia. Sebagian bisa, tapi sebagian besar tidak. Kenapa? Karena di Indonesia, ruang sosial bukan sekadar tempat ketemu. Ia ruang pengalaman komunal yang sangat fisik, penuh ritual sosial, gestur, sentuhan, dan kode-kode tak terucap yang sulit digantikan di ruang digital, bahkan oleh metaverse sekalipun. Ritual komunal kayak tahlilan, slametan, pengajian rutin, arisan ibu-ibu gang. Seringkali soal rasa yang hadir lewat kehadiran fisik, makanan yang dibagi, gestur diam-diam, dan suasana lingkungan sekitar. Keterbatasan infrastruktur digital dan kesenjangan literasi digital di banyak wilayah juga masih jadi penghambat. Metaverse bisa jadi solusi, Metaverse bisa jadi pelengkap untuk sebagian segmen anak muda urban, komunitas kreatif, diaspora Indonesia. Ruang virtual untuk event digital, konser, pengajian daring. VR mungkin bisa hidup, tapi dia nggak akan benar-benar menggantikan ruang sosial fisik. Justru akan berjalan paralel, menciptakan dualitas ruang sosial. Yang satu virtual, yang satu nyata, dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Jadi intinya teknologi bisa membuat kita lebih terkoneksi asal hilangnya kearifan lokal. Kurang lebih begitu kan. Kayak kalau kita hanya mau ngomong, jual beli, komentar mungkin, tapi untuk seluruh interaksi sosial yang segalanya merupakan budaya atau keseharian sosial Indonesia nggak bisa atau belum bisa mungkin. Ya, menurut kalian gimana?